Bab 74. Ketika masa lalu mengetuk pintu. Pagi itu, Jakarta diguyur hujan ringan yang membuat suasana rumah Ayla dan Raihan terasa semakin sunyi dan teduh. Aroma tanah basah menyelinap lewat celah jendela yang terbuka sedikit, mengisi ruangan. Dengan rasa nostalgia yang aneh, Ayla terbangun lebih awal dari biasanya. Matanya masih sembab, bukan karena menangis semalam, tapi karena pikirannya tak kunjung berhenti berputar. Ia berjalan pelan ke ruang kerja, mengambil jurnal kecil tempat ia biasa menulis puisi. Jurnal itu sudah lama tak disentuh sejak kehidupan. Rumah tangganya mulai dipenuhi kerikil tajam. Ia duduk, menulis satu bait yang terasa begitu ringan namun menyayat. Kadang yang paling sulit bukan melupakan luka, tapi merelakan harapan yang tak menjadi nyata. Ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi pesan masuk. Ia melihat nama pengirimnya dan jantungnya langsung berdegup. Dimas. Hai Ella, aku di Jakarta minggu ini. Kalau kamu ada waktu, aku ingin ketemu. Sekadar ngobrol sebagai teman. Nggak ada maksud lain. Ayla mematung. Dimas adalah masa lalu yang tak pernah ia rampungkan. Pria yang hadir di saat Raihan menghilang dari perannya sebagai suami. Dimas tak pernah menuntut, hanya mendengarkan dan mengerti. Tapi Allah memilih untuk tidak mengambil jalan itu. Setelah menimbang-nimbang, ia membalas singkat, "Baiklah, siang ini, hanya sebentar." Kafe kecil di Kemang menjadi tempat pertemuan mereka. Dimas tampak sedikit lebih dewasa dari terakhir kali. Mereka bertemu, rambutnya lebih pendek, senyumnya masih sama hangatnya. "Kamu kelihatan lebih kuat," kata Dimas begitu Ayla duduk. Ayla tertawa kecil. "Kamu juga masih pandai membaca orang." Mereka berbincang lama, mulai dari kabar teman lama hingga kabar dunia sastra yang menjadi minat keduanya. Tapi kemudian, Dimas menatap Ayla dengan serius. "Raihan, dia sudah benar-benar berubah?" Ayla mengangguk pelan. "Dia berusaha, dan aku menghargai itu." Dimas menunduk sejenak. "Kadang aku menyesal gak pernah bilang apa yang aku rasa saat itu." Ayla menarik napas dalam. "Kalau kamu bilang, mungkin aku akan bingung. Tapi sekarang, aku tahu apa yang ingin aku perjuangkan." Saat mereka berpisah, Dimas hanya berkata, "Kalau kamu butuh tempat bicara yang gak menuntut apa-apa, aku masih ada di sini." Ayla tersenyum. "Terima kasih, tapi aku harap aku gak perlu ke tempat itu lagi." Saat ia pulang, Raihan sudah di ruang tamu. Wajahnya tak seceria biasanya. Ia memutar cangkir di tangannya, menandakan pikirannya kacau. "Kamu dari luar?" Ayla tak berbohong, ketemu Dimas. Dia di Jakarta. Raihan terdiam. "Kamu gak bilang sebelumnya. Aku takut kamu salah paham. Dan sekarang aku merasa memang sedang salah paham." Ayla duduk di sampingnya. "Aku gak sembunyikan apa-apa. Tapi kamu benar, kita harus terbuka. Termasuk saat menyentuh hal-hal yang membuat kita canggung." Raihan menatap istrinya. "Aku percaya kamu, tapi aku juga manusia. Aku cemburu, aku takut kehilangan kamu." Ayla menggenggam tangan Raihan. "Kamu gak akan kehilangan aku. Selama kamu tetap mau ada di sini, memperbaiki dan menjaga yang kita punya." Beberapa hari kemudian, kabar bahagia datang. Salah satu tulisan Ayla dipilih oleh sebuah jurnal sastra internasional dan ia diundang sebagai pembicara di Singapura. Kabar itu menjadi angin segar di tengah rutinitas mereka. "Kamu akan berangkat?" tanya Raihan. "Aku ingin, tapi aku nggak mau ini jadi alasan kita menjauh lagi." "Aku ikut," jawab Raihan mantap. "Aku ingin jadi orang pertama yang dengar kamu bicara di depan dunia." Perjalanan ke Singapura membuka lembaran baru dalam hubungan mereka. Di sana, Ella berdiri di depan ratusan orang, menyampaikan kisahnya. Sebagai perempuan, istri, dan penulis yang melewati badai kehidupan. Sementara Raihan duduk di barisan depan, menatapnya dengan bangga dan penuh cinta. Di balik mata itu, ia tahu, Ella bukan hanya istrinya, tapi cahaya yang selama ini ia abaikan. Di malam hari, saat mereka duduk di balkon hotel, Ayla bersandar di bahu Raihan. "Aku takut semuanya ini hanya sementara," bisiknya. Raihan mengusap rambut istrinya. "Kalau ini hanya mimpi, aku nggak mau bangun. Tapi kalau ini kenyataan,
Aku janji akan terus berjuang, sampai kamu gak pernah ragu lagi. Ayla tersenyum. Aku juga akan terus memilih kamu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu selalu kembali. Bahkan saat kamu sempat hilang, namun takdir seolah tak pernah benar-benar membiarkan mereka tenang. Sepulang dari Singapura, sebuah berita viral mencuat. Kirana, mantan kekasih Rayhan, muncul di salah satu talk show ternama dan menyebut nama Ayla dalam narasi perjuangannya sebagai perempuan yang bangkit dari hubungan rumit. Dan dari semua rasa sakit itu, aku belajar dari seseorang bernama Ayla, perempuan tangguh yang bahkan saat dicurangi, masih bisa berdiri elegan. Ayla menonton cuplikan itu tanpa ekspresi, tapi Rayhan tahu hati istrinya sedang bergetar. Kamu nggak tahu ini? Tanya Ayla pelan. Rayhan menggelang cepat. Demi Tuhan, aku baru tahu sekarang. Ayla berdiri, menatap keluar jendela. Aku nggak tahu apa maksud dia, tapi aku nggak mau terlibat drama yang sama untuk kedua kalinya. Rayhan memeluk Ayla dari belakang. Kita nggak akan masuk ke drama itu lagi. Kali ini, kita cukup kuat untuk bertahan. Dan di tengah bayang-bayang masa lalu yang mencoba kembali menyusup, Ayla dan Rayhan berdiri beriringan. Mereka tahu, masa lalu tak bisa dihapus, tapi masa depan masih bisa ditulis ulang dengan tinta keberanian dan komitmen yang semakin dalam.